Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Oh, sungguh sukacita kami boleh menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudari dalam seminar kebenaran malam hari ini. Syukur pada Tuhan. Perkenalkan, nama saya Hardi Huta Barat. Saya akan memandu jalannya seminar pada malam hari ini. Marilah kita mengawali seminar malam hari ini. Kita awali dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, kami sungguh berterima kasih padamu. Terima kasih Tuhan, kami boleh berhimpun malam hari ini, boleh hadir dalam seminar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, perkataanmu adalah roh dan hidup. Karena itu Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang ingin mendapatkan perkataan-perkataan-Mu. Tuhan, suplai kami dengan perkataan-Mu, dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, seminar pada malam hari ini diselenggarakan oleh Yasperin. Yasperin adalah singkatan dari Yayasan Perpustakaan Injil, yaitu Badan Penerbitan Buku-Buku Rohani Kristen yang bertujuan untuk memberikan makanan rohani bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka dapat bertumbuh dalam kehidupan rohani demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Rangkaian seminar kita pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Seminar akan langsung dimulai dengan presentasi dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu saudara sekalian, nanti boleh dikirimkan pertanyaan, nanti boleh di chat ke saya jika ada pertanyaan nanti dalam sesi seminar ini. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Saudara Octavianus atau boleh dipanggil Saudara Oki. Saudara kita ini adalah hamba Tuhan yang melayani di Gereja Sidang Jemaat Kristus di Pekanbaru. Sebelum kita memasuki sesi seminar ini, nanti sekali lagi saya ingatkan, saya beritahukan bahwa boleh mengirimkan pertanyaan Bapak Ibu Saudari di chatting. Marilah kita mulai seminar malam hari ini. Kepada saudara, silakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Ini adalah kita masuk ke dalam akhir bulan Maret, ya. Jadi setiap bulan kita terus mengadakan seminar kebenaran, ya, dari kemarin, dari tahun lalu, ya, bulan September sampai bulan Maret. Setiap akhir bulan kita adakan seminar kebenaran. Nah, karena itu malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan melanjutkan, ya, sesi seminar kita dari bulan Januari, Februari, ya, dan ini adalah Maret, ya. Oke, mari sebelum kita masuk ke dalam sesi firman Tuhan, ya, saya kembali mengajak kita sama-sama bersatu kembali di dalam doa. Ya, mohon Tuhan, semoga Tuhan memberikan kita roh hati yang miskin, ya, sehingga kita benar-benar bisa terbuka kepada Tuhan, terbuka kepada pembicaraannya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, saya ajak kita sama-sama berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Tuhan, kami masih bisa mendengarkan pembicaraan Tuhan. Tuhan, kami membuka sepenuhnya bejana kami. Kiranya Tuhan, Dikau boleh Tuhan masuk memenuhi bejana kami ini Tuhan. Tuhan, karena itu berkati sepanjang seminar ini, kami boleh Tuhan menjadi orang yang fokus, menjadi orang yang miskin di dalam roh. Tuhan, sehingga Dikau boleh terus menerangi kami. Bagaimana kami menempuh penghidupan orang Kristen.
Tuhan Yesus, Tuhan berkatilah. Tuhan, beberapa menit ke depan, Engkau bisa berbicara dengan leluasa kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama-Mu yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, saya share screen dulu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Oke ya. Bentar. Amin. Ya, sudah kelihatan? Amin, sudah, saudara. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya. Judul malam hari ini seperti yang Bapak Ibu sudah saudara-saudari sekalian sudah terima undangannya adalah roh yang kuat bagi tempat kediaman Allah. Ya. Jadi perlu ada satu roh yang kuat, itu adalah bagi tempat kediaman Allah. Ya, kita melihat dari seminar yang pertama kali di bulan Januari, ya kita dengan judul Daging dan Roh. Lalu di bulan Februari kita juga dengan judul Pekerjaan Kristus dan Pekerjaan Satan. Dan hari ini ya, ini adalah menutup ya seri daripada Daging dan Roh, ya berbicara tentang roh. Nah, ini kita perlu melihat, perlu mengenal bahwa kita perlu memiliki roh yang kuat bagi tempat kediaman Allah. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudari sekalian, semoga malam hari ini ya daging dan roh itu benar-benar ada sebuah kunci ya yang sesungguhnya bagi kehidupan rohani ya dan kehidupan gereja kita bersama dengan saudara-saudari lainnya. Kalau hari ini kita menjadi orang yang serius dengan Tuhan bagi kehidupan Kristen kita, maka ya kita benar-benar harus melihat perkara daging dan roh. Ya, bukan hanya kita melihat ya lalu mendengar, tetapi kita benar-benar jelas Bapak Ibu Saudari sekalian. Ya, tentang roh dan juga tentang daging kita. Ya, di seminar yang lalu-lalu saya sudah menjelaskan Bapak Ibu Saudari sekalian bahwa daging kita ya yang kita hari ini kita ada menempel dengan diri kita. Ini telah sepenuhnya dicemari ya, sepenuhnya telah dicemari dan dirusak oleh kehadiran Satan di dalam daging kita. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ikut yang di bulan Januari, kita melihat ya komponen daripada isi daripada daging ya, ada dunia, ada Satan, wah banyak sekali. Ya, jadi tidak peduli ya betapa baiknya kita hari ini. Saudari, daging kita telah dirusak oleh namanya Satan itu. Ya, tetapi puji syukur kepada Tuhan bahwa pada semua manusia yang telah jatuh ini, pada kita yang telah jatuh ini, Allah menciptakan roh di dalam manusia. Allah menciptakan roh di dalam manusia adalah bagi tujuannya. Oh, puji Tuhan, kita perlu mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan. Hari ini kita memiliki roh di dalam kita. Ya, roh ini untuk apa? Roh ini adalah untuk bagi tujuan Allah. Karena itu malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bagi 4 pembahasan. Ya, yang pertama adalah kita akan melihat sekali lagi, yaitu adalah roh insani kita. Ini adalah bagi tujuannya. Lalu yang kedua, kita akan melihat 2 tahap Kristus. Bagaimana ya apa yang Kristus kerjakan ya memang kita lihat yang lalu ya tetapi belum agak mendalam. Nah, 2 tahap Kristus inilah yang bisa menyingkapkan kepada kita ya bahwa Kristus mengerjakan untuk menguatkan roh kita. Ya, lalu yang ketiga, kita perlu melihat berjalan menurut roh bagi pembangunan tempat kediaman Allah. Ya, lalu yang keempat, kita akan melihat apa aplikasi bagi kita setelah kita mendengarkan seminar ini. Mari, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita awali yang pertama. Yang pertama adalah roh insani bagi tujuannya. Ya, Zakaria pasal 12 ayat 1 mengatakan, saya tidak cantumkan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tapi di sana mengatakan Allah menciptakan langit ya,
Allah menciptakan bumi, dan Allah menciptakan roh di dalam manusia. Roh manusia, roh kita hari ini sangat-sangat penting. Tetapi ya, memang sayang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita lihat sama-sama, roh ya menjadi mati. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, roh itu menjadi mati. Tubuh menjadi daging, jiwa kita itu menjadi rusak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu melihat ya, di dalam jiwa kita ada 3 bagian, yaitu adalah ada pikiran, ada emosi, juga ada tekad. Ya, sewaktu manusia belum jatuh, pikirannya polos dan murni. Pikirannya dia memikirkan apa yang Allah mau. Ya, sebelum manusia jatuh, emosi manusia. Emosinya apa? Mengasihi Allah. Ya kan? Lalu yang ketiga, tekadnya adalah mendekati Allah. Tetapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, pikirannya mulai memberontak. Pikirannya sudah tidak peduli tentang Allah. Ya, wah, yang penting apa? Aku menikmati, yang penting aku enjoy, betul nggak? Kalau ada orang hari ini berkata, hidup itu cuma sekali, Bapak Ibu, ya nggak? Enjoy aja, betul nggak? Wah, saudari, hari ini begitu banyak manusia, pikirannya memberontak terhadap Allah. Pikirannya sudah tidak peduli terhadap perkara-perkara Allah. Ya, bahkan dia mungkin juga tidak tahu kenapa dia hidup hari ini. Ya, lalu yang kedua, emosinya. Emosinya menjadi emosi yang tidak mengasihi Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seberapa banyak kita mengasihi Allah? Kalau kita tanya. Sepanjang satu hari ini sudah jam 19.00, ya lewat sedikit. Selama 19 jam ini, berapa banyak waktu kita datang kepada Allah? Ada waktu kita datang kepada Allah, menikmati Allah, kita benar-benar damba rindu, ya enggak? Kalau seseorang sedang mengasihi seseorang yang lain, dia rindu, betul enggak? Dia rindu ingin berjumpa, ya. Dia ingin ketemu. Nah, ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saudari, tapi sayang, jiwa ini dirusak. Emosinya tidak mengasihi Allah. Ya, yang menjadi apa? Yang menjadi mengasihi apa? Mengasihi diri sendiri. Yang penting aku, ya, aku tidak peduli Allah. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir tekad. Tekadnya bukan lagi menjauhi Allah, bukan lagi mendekati Allah, tetapi menjauhi Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ceritanya pasti sudah tahu Adam sama Hawa, betul nggak? Alkitab mencatat langkah kaki Allah itu berderap di Taman Eden. Waduh, ketika Adam sama Hawa sudah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, apa yang dilakukan mereka? Sembunyi, betul nggak? Takut, dia menjauhi Allah supaya jangan ketemu sama Adam sama Hawa. Bapak Ibu, inilah kondisi manusia yang jatuh. Bukan hanya kita mempunyai tubuh daging, tapi jiwa kita dirusak. Oh, tapi puji Tuhan, Bapak Ibu. Sewaktu, ya, memang roh kita waktu itu mati di dalam dosa. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa percaya Tuhan. Kita bisa menerima Tuhan menjadi juru selamat kita. Ya, bahkan Bapak Ibu kita semua, ya mungkin kalau ada yang belum dibaptis, ya bisa dibaptis. Kita semua juga sudah terima kelahiran kembali. Begitu kita dilahirkan kembali, oh apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Roh kita dihidupkan kembali. Wah, puji Tuhan. Ya, kalau kita lihat hari ini, ya, jiwa dirusak, tetapi iblis tidak bisa merusak lagi namanya roh kita. Allah, ya seolah-olah itu Allah benar-benar membuat sebuah garis membatas dengan melingkari roh insani kita dan melindunginya dari perusakan si jahat. Karena itu Alkitab mencatat, ya, kalau kita dilahirkan kembali dari air dan roh, wah, kita menerima hidup yang kekal. Kita menerima hayat yang kekal. Roh kita dihidupkan kembali. Ya, hari ini roh kita yang kita sudah percaya Tuhan, menerima Tuhan, percaya dan dibaptis, roh kita hidup, saudari. Karena itu, bagian roh inilah yang tidak bisa dijamah oleh si Satan. Ya, sama halnya kalau kita lihat sama-sama di dalam satu kisah, yaitu adalah kisah
tentang Ayub, ya kan? Ayub pasal 2 sampai Ayub pasal 2 ayat 4 sampai 6 berkata, jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ya, hanya sayangkan nyawanya. Allah membiarkan Satan merusak diri Ayub. Tetapi dia memberitahu Satan bahwa ada satu batas. Satan diizinkan ya hanya sejauh itu merusak Ayub. Wah, ya enggak? Sejauh itu saja. Allah tidak akan membiarkannya melangkah lebih jauh lagi. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita perlu percaya bahwa Allah melakukan hal ini, ya, melakukan hal ini juga adalah melakukan hal yang sama terhadap Satan mengenai ras manusia. Allah mengizinkan ya Satan merusak ras manusia, tetapi ya dia mengizinkannya hanya sejauh itu. Satan masuk ke dalam tubuh manusia. Dia tubuh manusia menjadi daging. Lalu Satan juga merusak jiwa manusia. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang demikian memelihara roh manusia bagi dirinya sendiri. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, makanya ketika kita melihat masa lampau kita, sebelum kita diselamatkan, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengenal juru selamat kita, wah, kita bisa menyadari ya bahwa meskipun daging begitu buruk, tetapi di dalam kita ada satu bagian ya lainnya yang dipelihara oleh Allah. Betul nggak? Ketika ya ada orang-orang yang bertindak di dalam hawa nafsu daging, maka ada sesuatu di dalam mereka yang mengatakan, "Hei, kamu tidak boleh berbuat demikian. Itu tidak benar." Betul nggak? Saudara ya, kalau kita lihat kita punya anak ya, atau ada anak SD, betul nggak? Dia baru masuk sekolah ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Semakin tahun itu semakin naik tingkatnya. Ya pelajaran makin susah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu dia mulai, wah bagaimana ini ya supaya aku bisa mendapatkan nilai yang baik. Wah, dia mulai lihat temannya, temannya udah bisa nyontek nih. Ya, akhirnya dia mau coba nyontek. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang anak kecil baru pertama kali dia mau nyontek. Waduh, di dalam dirinya berdebar-debar, ya enggak? Takut, bahkan seakan di dalam dirinya berkata, jangan, nggak bisa, nggak boleh, betul nggak? Sama kayak hari ini, ketika mau berbuat jahat, ya ada sesuatu yang berbicara di dalam, ada sesuatu yang bilang jangan, ini nggak tepat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Allah memelihara roh manusia bagi dirinya sendiri. Ya, walaupun tubuh dari jadi daging, ya, jadi fana, lalu jiwa rusak, tetapi Allah tetap memelihara. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, ya. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, ini adalah berbicara bagaimana hari ini di dalam kita ada sebuah perlawanan. Ya, kita memang memiliki daging yang buruk, tetapi kita memiliki satu roh yang ajaib. Ada satu bagian, yaitu daging kita. Itu sepenuhnya dimiliki oleh Satan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, roh kita benar-benar dipelihara Tuhan adalah bagi Tuhan. Karena itu, ya kita harus memiliki suatu pembedaan tentang daging, dan roh itu. Ya, ilustrasinya ada seorang ya, satu pasang suami istri, Bapak Ibu Saudara ya. Istrinya itu mempersiapkan ya makanan hidangan yang bagi suaminya yang tidak enak, betul nggak? Wah, ya kan? Bagi suami tersebut, ya mungkin langsung berkata, ini nggak enak mah, ya kan? Ini nggak enak. Wah, ini nggak usah masak lagi lah, ya kan?
Saudari, kalau suami tersebut berkata demikian, maka akan melukai hati istrinya, betul nggak? Tetapi ya, kalau suami itu berada di dalam roh, ya, maka dia akan berkata apa? Puji Tuhan. Sekalipun makananku ini tidak enak, aku tetap memuji Tuhan. Bersyukur atas istriku yang mau mempersiapkan makanan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam penuh pertentangan, ya, daging mengatakan, udah langsung katain itu istri kamu, gak usah masak lagi, ya enggak, gak usah bikin makanan lagi, gak usah udah gak enak, beli aja makanannya. Wah, tetapi di dalam roh berkata apa? Oh, aku memuji Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini sedang terjadi pertentangan di dalam diri kita. Daging, roh, kita perlu benar-benar daya pembeda terhadap perkara yang demikian. Kalau tidak, wah ya, kita akan benar-benar hidup di dalam daging kita. Kita akan hidup dengan banyak keinginan daging kita. Oh, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu hidup oleh roh, ya. Kata hidup oleh roh di sini artinya juga adalah berjalan oleh roh. Amin, puji Tuhan. Ya, nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama melihat ya pembahasan kita yang kedua, yaitu adalah 2 tahap Kristus, ya. Kita juga harus melihat 2 tahap Kristus ini, bahwa Kristus itu sebagai putra Allah, bahkan sebagai Allah sendiri, dia menempuh 2 tahap. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita semua harus mengatakan haleluya atas 2 tahap ini. Kenapa? Ya, mari kita lihat ya. Tahap yang pertama adalah dia menjadi manusia, ya. Kita lihat Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang tidak terbatas. Dia mau dibatasi menjadi seorang manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, ya, penuh dengan anugerah, karunia, dan kebenaran. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkara ini, ya, memang kita perlu menyadari, ya, bahwa kita hari ini melihat Allah itu sedemikian menjadi manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia bagaimana dia mau menguatkan roh kita. Dia perlu pertama kali dia menjadi manusia. Ya, oh saudara-saudari, Bapak Ibu saudari sekalian, perkara ini bukanlah perkara yang anggap remeh, ya enggak? Kita benar-benar perlu mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita hari ini ya bisa melihat perkara ini. Bapak Ibu saudari sekalian, dia menempuh 1 tahap untuk menjadi seorang manusia. Dia tidak menjadi seorang manusia yang secara lahiriah mengagumkan dan menarik, Bapak Ibu saudara. Tetapi dia menjadi apa adanya kita. Betul nggak? Ya, kita adalah daging, dia menjadi daging. Ya, Bapak Ibu, daging itu buruk, bahkan sangat buruk. Di satu pihak, Kristus menjadi sesuatu yang buruk. Tetapi bukan di dalam keadaan yang sebenarnya, melainkan hanya di dalam bentuk, dalam keserupaan. Sifat Kristus, ya, dan isi dalamnya Kristus tidak buruk, justru menakjubkan. Tetapi mari kita lihat Bapak Ibu Saudara satu ayat ini ya. Yesaya pasal 53 ayat 2 dan 52 ayat 14. Kita baca sama-sama. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ya, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita jadi Allah waktu itu, ya enggak? Wah, kita pasti lebih memilih. Kalau kita jadi manusia, wah, jadi yang ganteng, betul enggak? Jadi yang gagah, jadi yang kuat, jadi yang luar biasa. Tapi kita lihat, dia menjadi manusia, ia tidak tampan semaraknya. Ya, bahkan kita pun nggak ingin memandang dia. Ya, saya nggak yakin Bapak Ibu saudara sekalian waktu kita hidup, kalau kita hidup di zaman dulu, waktu Tuhan Yesus hidup, wah, ya kan,
Kalau Yesaya berkata demikian, wah kalau kita lihat aslinya, wah mungkin kita juga aduh siapa sih ini. Makanya orang-orang banyak yang nggak percaya ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran, Tuhan Yesus memberitakan firman, banyak orang-orang nggak percaya. Dia cuma bilang, ah ini anak Yusuf, ini anak tukang kayu. Ya kan, kok bisa kata-kata demikian? Ya kan, mungkin ya dia ada tambahan juga. Ah ini jelek gini, ya kan? Masa ngajar-ngajar, masa bicara firman, ya kan? Wah, Bapak Ibu Saudara lebih ganteng, lebih tampan ya, Bapak-bapak saudara sekalian yang ada di sini ya, daripada Tuhan Yesus kita. Betul nggak? Dia tidak tampan atau elok, dia tidak memiliki ketampanan lahiriah. Tidak ada sesuatu padanya yang menarik secara lahiriah, Bapak Ibu. Dia berada di dalam rupa yang demikian untuk apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk membawa daging kita yang buruk ini ke atas salib. Saudari, dia menjadi daging untuk meremukkan daging dan menghancurkan Satan di dalam daging. Secara fakta, Satan maupun daging kita itu telah dihukum sekali untuk selamanya. Tetapi memang Allah hari ini membiarkan daging ini tetap ada bersama kita. Sebenarnya untuk apa? Untuk membantu kita dan memaksa kita berpaling kepada Kristus yang ada di dalam roh kita. Bapak Ibu, Kristus menjadi daging adalah untuk meremukkan daging. Ya, wah puji Tuhan, ya enggak? Kristus harus membereskan dulu perkara ini, meremukkan daging, ya, meremukkan Satan itu. Wah, yang ada di dalam daging itu. Saudari, Bapak Ibu, kalau hari ini, ya Kristus sudah 2000 tahun yang lalu, dia sudah meremukkan daging. Masakan kita hari ini hidup di dalam daging kita? Masakan kita hari ini hidup di dalam hawa nafsu daging kita? Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya kalau kita hari ini membiarkan hidup kita dipenuhi dengan hawa nafsu kita. Oh, kita tidak menghargai apa yang sudah tahap pertama ini yang sudah Kristus kerjakan bagi kita. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah ya, kalau kita hidup di dalam daging, nah ini sama ya, tampannya dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Sebenarnya Kristus adalah cerminan kita. Ya, dia menjadi daging yang buruk ya. Oh, untuk meremukkan daging itu. Puji Tuhan. Lalu kita lanjutkan tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah dia menjadi roh pemberi hayat ya. Katanya dari mana roh pemberi hayat? Itu tercatat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ini adalah di dalam terjemahan baru, di dalam LAI. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya adalah life giving spirit. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahap kedua, dia menempuh satu tahap yang lebih jauh. Dia bukan hanya mati disalibkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di ayat ini mengatakan Adam yang akhir, yaitu Kristus yang berada di dalam daging, yang dia menempuh kematian dan bangkit. Dia menjadi life giving spirit, roh pemberi hayat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang Kristen hari ini menentang kebenaran ini. Ya, mereka mengatakan Kristus itu hanyalah putra di dalam Allah Tritunggal. Tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Kristus adalah hari ini, yaitu life giving spirit. Dia menjadi roh pemberi hayat. Bahkan kalau kita lihat satu ayat lagi, yang Paulus tulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Di sana mengatakan bahwa Tuhan adalah roh itu. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, 2000 tahun yang lalu Allah menjadi daging, Kristus menjadi daging. Lalu dia mati, dia bangkit, dia menjadi roh pemberi hayat. Wah, ya hari ini dia adalah roh itu. Ya, kalau setiap kita sudah percaya menerima Tuhan, roh itu ada tinggal di dalam kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, jika Kristus bukan roh itu, maka dia tidak bisa berada di dalam kita. Ya, bahkan di dalam pengalaman kita, Kristus yang ada di dalam kita ini adalah roh itu. Oh, haleluya. Firman yang murni memberitahu kita
bahwa Kristus kita hari ini bukan sekedar anak domba Allah yang telah tersembelih, ya menurut 1 Yohanes 1 ayat 29. Tetapi hari ini dia adalah Roh pemberi hayat, ya. Sebelum kematian dan kebangkitannya, dia adalah anak domba Allah. Tetapi melalui proses kematian dan kebangkitannya, dia adalah sesuatu yang lebih jauh, yaitu adalah Roh pemberi hayat. Karena itu, ya, tadi dikatakan roh kita mati, ya, tetapi begitu Kristus masuk, roh kita menjadi hidup, ya. Kristus berbaur, ya. Kristus yang adalah roh itu masuk ke dalam roh kita. Ya, dua roh menjadi satu roh. Ya, wah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hari ini perlu melihat, ya, roh insani kita. Dulu sebelum kita percaya Tuhan, roh kita mati. Tetapi kita semenjak kita percaya kepada Tuhan, roh kita dihidupkan kembali. Bukan hanya dihidupkan, tapi Kristus sang roh itu dia masuk ke dalam roh kita. Dan Kristus, ya, roh itu tidak bisa dijamah oleh perusakan daripada si Satan. Oh, puji Tuhan, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan atas perkara yang demikian. Karena itu, kita perlu melihat sama-sama pembahasan kita yang ketiga. Karena dua tahap inilah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita benar-benar perlu, ya, kembali datang kepada Tuhan. Kita perlu benar-benar Tuhan, oh, bahwa aku bisa berjalan menurut roh bagi pembangunan, ya, bagi tempat kediaman Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama melihat, ya, bagaimana kita berjalan menurut roh bagi pembangunan tempat kediaman. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui dulu, ya, bahwa Kristus itu menyertai roh kita, ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 22 mengatakan, Tuhan menyertai rohmu. Ya, Roma pasal 8 ayat 16 dikatakan roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, ya, perkara ini kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita hari ini adalah anak-anak Allah. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu sadar, kita perlu ingat, ya, bahwa di dalam diri kita, ya, ada roh Tuhan, ya, ada Kristus di dalam diri kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, hari ini bagaimana kita hidup, kita perlu sadar dia senantiasa menyertai. Pertama, dia menjadi daging untuk meremukkan daging kita. Kemudian dia menjadi roh itu untuk menyertai roh kita. Ya, di dalam Roma pasal 8 16 di sini mengatakan bahwa bukan hanya roh itu bersaksi sendiri, tetapi roh kita bersaksi bersama-sama dengan roh itu. Ini menunjukkan bahwa roh kita harus mengambil inisiatif, ya, bersaksi lebih dahulu. Kemudian roh itu akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ya, ini menunjukkan bahwa roh Allah hari ini, roh Allah Tritunggal, tinggal di dalam roh insani kita yang sudah dilahirkan kembali dan bergerak di dalam roh kita. Kedua roh ini menjadi satu roh, hidup bersama, bekerja bersama, dan merupakan satu roh, namanya satu roh pembauran. Ya, perbauran. Roh kita sama roh Tuhan itu jadi satu, Bapak Ibu. Dan dia menyertai kita senantiasa. Oh, ya kan, kalau Tuhan Yesus dia tidak mati, dia tidak bangkit, ya, seperti saya tidak bisa menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Betul nggak? Tetapi Tuhan, dia harus mati, harus bangkit dulu, dia harus menjadi roh itu dulu, baru tinggal di dalam kita. Dia menyertai kita senantiasa. Dimanapun, apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan, ya, yang adalah roh itu, yang adalah roh pemberi hayat, dia beserta dengan roh kita. Nah, ini kita perlu sadar dulu, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita perlu benar-benar tahu dulu, ya, kalau kita hari ini, betul nggak? Roh itu tinggal di dalam kita. Dia senantiasa menyertai kita. Maka kita berani nggak berbuat macam-macam?
Maka kita berani nggak masih suka berbuat dosa? Pasti tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita sudah mengenal, ada Tuhan di dalam roh kita. Betul nggak? Sama kayak orang hari ini ya, di jalan raya. Ya, dia harus ada polisi dulu, betul nggak? Baru dia hati-hati. Sekarang aja baru mulai apa namanya penilangan elektronik ya, semua dipasang CCTV di jalan-jalan. Orang masih pada belum peduli, betul nggak? Tapi begitu ada satu polisi berdiri, waduh, ya semuanya takut. Tapi masih juga ada yang melawan, Bapak Ibu. Tapi at least kalau ada yang berdiri satu orang polisi, dia pakai seragam polisi di situ, wah semuanya takut, betul nggak? Semuanya nggak berani macam-macam. Sama Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengenal. Ya, polisi kita bukan yang di luaran. Polisi kita ada di dalam kita. Dia yang mengatur kita. Ya, bagaimana kecepatan kita, wah, bagaimana kita belok kanan, belok kiri, bagaimana kita parkir. Wah, ya enggak? Semua ada di dalam roh kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kalau kita hidup di dalam roh kita, kalau kita berjalan dengan roh kita, oh, kita bekerja bersama dengan roh kita. Wah, puji Tuhan. Ini adalah bagi pembangunan tempat kediamannya. Ya. Karena itu ini yang tadi ya. Roh ilahi dan roh insani dia berbaur. Dia menjadi satu roh. Ya. Dia bukan dua roh, tetapi satu roh, ya. Kristus dia menghidupkan roh kita kembali, ya. Kesaksian di dalam Roma pasal 8 ayat 16 ini menjamin bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memiliki hayatnya. Saudari, ini juga membatasi dan mengendalikan kita agar kita hidup dan berperilaku menurut roh pemberi hayat. Ya, kita harus sadar status kita hari ini adalah anak-anak Allah. Ya enggak? Kita perlu bersaksi, betul enggak? Di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah putra-putra, anak-anak Allah hari ini. Ya, wah, puji Tuhan. Sejak kapan? Startnya kapan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita menjadi bersaksi ya seperti sebagai anak-anak Allah. Startnya adalah waktu kita dilahirkan kembali. Kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita hari ini boleh menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya. Nah, karena itu hari ini banyak ya orang Kristen dibingungkan oleh dua pertanyaan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita juga bingung, ya enggak? Pertanyaan banyak orang hari ini. Bagaimana saya harus menjadi orang Kristen? Apa yang harus saya lakukan sebagai orang Kristen? Ya, banyak hari ini pertanyaan demikian. Bukan hanya orang yang belum percaya Tuhan, dia mau percaya Tuhan, ya menjadi orang Kristen. Tetapi orang Kristen pun kalau kita tanya, gimana sih kita menjadi orang Kristen? Maka semua akan bingung, akan tidak tahu. Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Oh, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita jangan bingung lagi soal perkara ini. Ya enggak? Wah, di dalam 1 Korintus misalnya ya, di dalam 1 Korintus pasal 11, di sana mengatakan ya bahwa laki-laki itu memiliki rambut yang panjang. Ya, tidak boleh ya. Kalau laki-laki memiliki rambut yang panjang itu sebuah memalukan, betul nggak? Tetapi yang menjadi pertanyaannya panjangnya berapa gitu? Berapa panjangnya? Nah kita kan nggak bisa jawab Bapak Ibu Saudara, betul nggak? Kita nggak bisa memutuskan. Nggak ada seorang pun, oh panjang rambutnya laki-laki kalau panjang itu adalah 20 cm, itu panjang. Ya atau 10 cm itu sudah panjang. Bapak Ibu kita nggak ada yang tahu. Kita nggak bisa putuskan. Karena Alkitab juga tidak memutuskannya. Tidak berkata berapa panjangnya. Hanya Alkitab mengatakan laki-laki ia memalukan kalau punya rambut yang panjang. Betul nggak? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan jangan datang kepada siapapun. Ya, jangan tanya kepada siapapun. Tapi datanglah kepada roh kita. Ya, roh kita inilah yang sudah berbaur dengan roh yang ilahi. Jadi satu roh di dalam kita. Yesaya pasal 9 ayat 5 mengatakan, dia adalah penasehat yang ajaib. Ya enggak? Di dalam kita ada seorang penasehat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kita ada yang mengatur. Ya enggak? Kita mau potong rambut seperti apa? Kita mau berpakaian seperti apa? Kita mau berkata seperti apa? Kita mau bertindak seperti apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, istri dan suami harus bagaimana?
ya kan? Ada seorang istri datang, betul nggak? Kepada seorang hamba Tuhan, dia bertanya, gimana sih saya harus memperlakukan suami saya ini, ya enggak? Dulu waktu sebelum jadi suami istri, wah ini baik sekali suami saya ini, tapi sekarang sudah jadi suami istri, kayaknya beda banget, betul nggak? Gimana saya harus memperlakukannya? Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berjalan menurut Roh, maka tidak akan ada masalah sedikit pun. Ya, wah, saya jamin Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berjalan menurut Roh, ya, kembali ke dalam Tuhan, kembali ke dalam Roh kita, tidak ada masalah. Kita mau melakukan apa? Ya, tanyalah kepada Roh kita yang di dalam. Nah, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa banyak kita hari ini bertanya kepada yang di dalam kita? Ya, aku harus bertindak seperti apa? Aku harus bagaimana berkata? Aku harus bagaimana pakaianku? Betul nggak? Bapak Ibu Saudara sekalian, ya semoga kita hari ini melihat betapa pentingnya kita berjalan menurut Roh. Ini adalah bagi pembangunan tempat kediamannya. Efesus pasal 3 ayat 16 di sini mengatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Rohnya di dalam batinmu. Roh kita bukan hanya dilahirkan kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kita memiliki satu roh yang sangat ajaib. Ya, roh ini dikuatkan dan berbaur di dalam diri kita. Dan roh ini adalah menjadi harusnya bagian yang kuat di seluruh diri kita. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini apa bagian yang terkuat di dalam kehidupan kita? Apakah pikiran kita yang kuat? Apakah emosi kita yang kuat? Apakah tekad kita yang kuat? Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi hari ini ya bukan bertanya lagi aku harus bertindak seperti apa? Aku harus berkata seperti apa? Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah jiwa atau roh hari ini. Kalau kita hidup hari ini berdasarkan jiwa, maka kita hidup di dalam pikiran, emosi dan tekad. Ya, ada orang yang memiliki pikirannya kuat, ada orang yang memiliki emosinya kuat, ada orang yang memiliki tekad yang kuat. Oh, ya, kalau kita lihat biasanya seorang perempuan atau para saudari membiarkan emosinya ya yang menjadi bagian yang terkuat dari diri mereka. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita perlu kembali ke dalam roh kita. Ya, jadikan roh kita ini sebagai bagian yang terkuat. Ya, artinya apa? Kalau yang paling kuat, dialah yang paling mengatur. Dialah yang punya otoritas. Dialah yang bertindak, bergerak dengan leluasa. Ya, kalau kita hari ini membiarkan pikiran kita yang kuat, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi kita langsung mikir. Ya, apapun yang terjadi, kalau emosi kita yang kuat, kita langsung emosi. Ya, ada badai, wah kita langsung sedih, ya enggak? Ada langit cerah, kita suka cita, betul enggak? Wah, ya kan, lagi pandemi hari ini ya banyak sidang online, betul enggak? Waduh, ya kan, nggak seru lah sidang online, ya. Aduh, nggak bisa melatih roh, itu bukan menjadi alasan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita perlu kembali masuk ke dalam roh kita. Ya, saudari, ya sama seperti ilustrasi ya sebuah cerita di dalam kitab Imamat, saudari ya. Pasal 10 ayat 2, 3 dan 6. Di sini kita baca sama-sama dulu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Di sini dikatakan maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, ya inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Ya, dan Harun berdiam diri. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dan Harun berdiam diri. Janganlah kamu ya berkabung dan janganlah berduka cita. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini.
Ya. Tetapi saudara-saudaramu, seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini adalah sebuah cerita. Ya, waktu itu dua putra ya dari Imam Harun. Ya, dia adalah namanya Nadab dan Abihu. Ya, dia memberikan api yang asing ya kepada api yang asing, menyalakan api yang asing. Dia memakai api yang asing. Semenjak itu langsung ada keluar dari api dari hadapan Tuhan menghanguskan keduanya. Bapak Ibu, saudara sekalian, Nadab dan Abihu di sini mati, ya. Oh, tetapi kalau kita melihat sama-sama apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan Musa, ya, apa yang dikatakan Tuhan melalui Musa kepada Harun, ya. Jangan, ya, Musa menyuruh Harun agar tidak menangisi putra-putranya. Kalau kita lihat ya, waduh, ini anak yang dilahirkan dari kita. Ya kan? Wah, tiba-tiba anak kita mati. Betul kan? Karena kesalahan mereka kita mati. Ya, kita jadi seorang bapak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masa kita nggak sedih, betul nggak? Masa kita nggak boleh nangis? Tapi di sini dinyatakan para imam harus mengendalikan kasih sayang alamiah mereka dan tidak bersimpati terhadap korban yang dihukum oleh kekudusan Allah. Ya, karena apa? Kemuliaan Allah itu ada di sana. Sehingga Harun tidak boleh hidup berdasarkan emosi yang kuat. Tetapi harus memiliki satu roh yang kuat. Ya. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini adalah satu contoh bagaimana seorang imam, seorang yang melayani Allah di dalam kemah suci. Dia harus memiliki roh yang kuat, bukan emosi yang kuat. Kalau dia tinggal di dalam emosinya, waduh, ya kan? Ya, kita juga sedih, betul gak? Nangis, betul gak? Ah, dua putra loh, bukan satu, tapi dua, betul gak? Langsung, ya, bukan karena tua, bukan karena penyakit. Api yang menyambar dari langit, ya, menghanguskan keduanya. Tetapi janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita. Tuhan Allah pingin setiap kita, hari ini kita adalah imam-imamnya yang melayani Tuhan. Tidak hidup berdasarkan emosi yang kuat, tetapi hidup berdasarkan roh yang kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu 2 Timotius pasal 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, kita di dalam kita memiliki roh yang paling kuat. Ya, bukan roh ketakutan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Ya kan? Orang-orang yang berjalan dengan roh, mereka mungkin kelihatannya ya kan agak gila, betul kan? Tetapi orang Kristen yang tepat adalah orang yang memang berjalan dalam roh. Kalau kita lihat Harun nggak nangis, Harun nggak sedih, ya maka orang Israel lihat, waduh, ya kan? Tapi dia tidak mau demikian. Dia harus bukan dengan kasih sayang alamiah. Dia harus setuju bahwa Allah menghukum Nadab dan Abihu. Ya, karena apa? Allah sudah memberitahu tidak boleh ada api asing, betul gak? Tetapi dia melanggar. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Wahyu kita lihat Yohanes ketika dia melihat visi daripada 7 kaki pelita emas. Dikatakan apa? Dia ada di dalam rohnya dan dia berpaling ke dalam rohnya. Ya, untuk apa? Melihat 7 kaki pelita emas. Kalau Yohanes tidak ada di dalam rohnya, dia tidak bisa mendengar ada suara di dalam rohnya. Dia tidak bisa melihat visi daripada 7 kaki pelita emas. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah bukan sekedar menyelamatkan kita, bukan sekedar melahirulangkan kita, tetapi Dia juga menguatkan roh kita. Bukan sekedar bagi keselamatan kita, tetapi adalah yang terutama bagi pembangunan tempat kediaman Allah. Ya, karena itu Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 24, Rasul Paulus mengatakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya,
Manusia hari ini membuat banyak kuil-kuil, banyak bangunan yang megah, supaya dia berkata Allah tinggal di sini. Saudara-saudari, ini bukan dalam perjanjian yang lama. Kita perlu mengenal Allah hari ini tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Allah hari ini perlu tempat kediaman. Dia mau tinggal di dalam roh kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, karena itu ya, Allah mendamba memiliki satu tempat peristirahatan. Allah damba memiliki satu tempat perhentian, ya. Oh, Yesaya pasal 66 ayat 1 mengatakan, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengenal Allah hari ini sangat-sangat damba. Dia memiliki tempat kediamannya. Dia sudah melalui proses, 2 tahap proses. Supaya roh pemberi hayat itu masuk ke dalam diri kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu dengan jelas melihat Allah mau menjadikan tempat kediamannya. Karena itu dia menguatkan roh kita. Kalau hari ini kita hanya berkata, cukup saya dilahirkan kembali, cukup saya jadi orang Kristen, cukup saya seminggu sekali saya datang ke tempat ibadah, saudari, ya maka tidak ada namanya tempat kediaman Allah. Saudari, tidak cukup dilahirkan kembali, tetapi kita juga perlu ditransformasi. Kita perlu dibangunkan bersama saudara-saudari yang lainnya. Allah mencari tempat yang sedemikian. Oh, saudari, karena itu di dalam undangan yang kita lihat, Efesus pasal 2 ayat 22 mengatakan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, sekali lagi saya katakan, Kristus menjadi daging untuk meremukan daging di atas kayu salib. Kemudian Dia menjadi roh pemberi hayat, sekarang sedang menguatkan roh kita untuk membangun tempat kediamannya. Hanya ada satu tempat di mana kita bisa menjadi satu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Di mana satu tempat itu? Yaitu adalah di dalam roh kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita hari ini tidak hidup berdasarkan roh kita, malah kita hidup berdasarkan pikiran kita, maka pastilah timbul masalah. Maka pastilah timbul perselisihan, emosi yang keluar dari diri kita. Oh, jika kita tinggal di dalam pikiran kita dan kita keluar dari roh kita, maka kita akan saling berargumen. Betul nggak? Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus sering-sering berpaling ke dalam roh kita agar roh kita ini dikuatkan, ya. Kenapa hari ini banyak terjadi perpecahan, Bapak Ibu saudara? Ya, perpecahan ini bukan di antara orang yang belum percaya, justru di antara orang Kristen. Kenapa? Karena lebih banyak tinggal di dalam pikiran. Pikiran memecah belah, tetapi di dalam roh ada kesatuan. Saudari, mari kita mau dibangunkan bersama menjadi satu tempat kediaman, perlu tinggal di dalam roh. Ya, amin. Ya, saya kasih contoh, Bapak Ibu Saudara. Ada satu hari orang-orang Kristen, ya, ada satu orang Kristen, sekelompok orang Kristen berargumen, ya enggak, tentang metode baptisan, ya. Ada baptisan selam, ada baptisan percik, ya kan? Ada di dalam air tawar, di dalam air laut, di dalam sungai, di dalam bak baptisan, di dalam kamar mandi, ya. Ada lagi bilang ada baptisan, ya, di dalam nama Yesus, ada baptisan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, semua bertentangan, ya kan? Yang saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu, ya enggak? Ada pula yang orang mengatakan, wah, kita perlu mengikuti Yesus, ya enggak? Harus datang ke Yerusalem, betul kan? Baptis di Sungai Yordan, di mana dia telah dibaptis. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita perlu kembali ke dalam roh. Doktrin-doktrin menjadi satu perangkap, satu jerat kalau kita hari tidak kembali ke dalam roh kita. Ya, maka kita melihat sama-sama perjanjian lama dan perjanjian baru, Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Semoga Bapak Ibu saudara kelihatan, ya. Memang tulisannya agak kecil. Ya, kita akan bahas dulu terlebih dahulu perjanjian lama. Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Di dalam perjanjian lama, Ulangan pasal 12 sampai pasal 16, ini ada tercatat, saya simpulkan di dalam 4 hal ini, ya. Yang pertama adalah Allah di sana menentukan,
ya menyembah Allah itu di tempat yang dipilihnya. Betul ya? Bangsa Israel harus pergi ke tempat yang unik yang telah dipilih oleh Tuhan, yaitu Yerusalem. Ya, bangsa Israel harus pergi ke sana, ke Yerusalem itu setahun 3 kali. Ya, pusat yang unik ini untuk menjaga kesatuan daripada 12 suku itu. Kita harus lihat bahwa hasrat Allah, keinginan Allah mendapatkan satu tempat yang dipilihnya untuk satu tempat kediaman. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kemah suci di padang gurun dan bait suci di tanah Kanaan, di tanah perjanjian dibangun, firman Tuhan mengatakan kemuliaan Allah itu bersemayam. Kemuliaan Allah itu memenuhi bait itu. Ya, tetapi Allah tidak puas terhadap perkara yang demikian. Hari ini kita ada di dalam perjanjian baru. Ya, oh tadi kita sudah membahas, dia mau mendapatkan kita, dia mau mendapatkan roh kita bagi tempat kediamannya. Ya, karena itu ya dulu Allah itu menetapkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bangsa Israel mau menyembah Allah, dia harus di Yerusalem, di mana dia menaruh namanya dan memiliki tempat kediamannya. Tempat ini menjadi pusat penyembahan ya yang korporat ya dari bangsa Israel kepada Allah. Bangsa Israel bisa berdoa kepada Allah. Bangsa Israel bisa bersekutu kepada Tuhan di rumah-rumah mereka. Tetapi ketika mereka ya mau menyembah, mereka tidak berhak memiliki penyembahan korporat di tempat yang mereka sukai. Mereka harus pergi ke tempat yang unik, yaitu tempat yang dipilih oleh Tuhan, yaitu adalah Yerusalem. Jika mereka memiliki kebebasan untuk mendirikan pusat-pusat penyembahan mereka, maka secara cepat akan terjadi perpecahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu kita lihat ya, ini adalah satu map ya, tanah perjanjian. Kita melihat ini adalah pembagian tanah daripada suku 12 suku Israel ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah bagian utara ya, lalu ini adalah Yerusalem, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini adalah bagian dari Yerusalem. Ya, kalau kita lihat misalnya di bagian utara itu berkata, betul kan? Padahal di bagian utara itu dia harus ke selatan, ke Yerusalem untuk menyembah Allah bersama-sama. Tapi kalau di bagian utara ini dia berkata, waduh ya kan, terlalu jauh lah bagi kami untuk pergi ke selatan, ke Yerusalem, menyembah Allah di Yerusalem. Ya, Allah kita itu maha ada, betul nggak? Jika dia ada di Yerusalem, menyertai kalian, maka tentunya dia juga ada di sini menyertai kami. Ya, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang terjadi maka akan ada ada satu perpecahan. Tetapi puji Tuhan, ya, di dalam hikmat Allah, Allah berkata kepada mereka sebelumnya bahwa mereka tidak berhak berbuat demikian. Mereka semua harus pergi ke satu tempat yang unik, yaitu adalah Yerusalem. Ya, nah kalau kita lihat lagi, ini adalah gambar bait suci dan sinagoga yang dibangun oleh bangsa Israel. Saudari, Bapak Ibu Saudara, bahkan sampai hari ini pun ya, setelah berabad-abad tidak ada orang Yahudi yang di bumi ini itu berani membangun satu bait. Tidak ada. Ya, mereka memiliki keberanian untuk membangun ratusan sinagog, ya. Nah, tetapi tidak ada seorang pun yang berani membangun bait. Kenapa? Karena mereka semua tahu perintah dalam kitab Ulangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya ada satu dasar yang unik. Hanya ada satu tempat yang unik bagi mereka untuk membangun tempat kediaman Allah. Yaitu tempat itu ya adalah di Bukit Sion di Yerusalem. Dasar yang unik untuk memelihara kesatuan umat Allah. Ya, hari ini Palestina dan Israel masih terus bentrok ya, masih belum ada perjanjian damai. Betul nggak? Dasar bait suci sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Orang Yahudi nggak berani, di Israel sendiri, bagian Israel dia bangun tuh bait, nggak berani. Karena dia tahu perintah di dalam kitab Ulangan. Wah, Bapak Ibu saudara sekalian ya, kita melihat perkara ini, kita semakin mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita nggak perlu lagi ke Yerusalem, betul nggak? Perjanjian baru mengatakan, ya, Yohanes pasal 4 ayat 20, 21, 23 dan 24. Ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Ya,
Dikatakan di ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu tidak akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, saya sampai ayat 23 dulu. Kita lihat sama-sama. Di ayat ini mengatakan tidak ada lagi orang-orang itu menyembah dengan sebuah lambang-lambang. Harus di gunung, harus di Yerusalem. Melainkan menyembah Tuhan harus di dalam roh dan realitas dan di dalam kebenaran. Ya, Yerusalem di dalam perjanjian lama adalah pusat unik dari penyembahan umat Allah ya kepada Allah. Tetapi ini adalah satu lambang dari roh insani kita. Ya, kita bisa menjadi satu hanya bila kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita tidak menyembah Allah secara korporat di dalam roh kita, maka akan terjadi apa? Terpecah belah. Ya, banyak opini, banyak konsepsi-konsepsi kita. Ya, dulu ada sekelompok namanya adalah kaum saudara, the Brethren. Ya, mereka terpecah belah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas apa? Atas pemakaian sebuah piano atau sebuah organ di dalam persekutuan mereka. Ya, ada yang mau main gitar, tetapi yang lain tidak setuju. Ya, siapakah yang salah? Siapakah yang benar? Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari tinggal terus di dalam opini kita, maka ini tidak akan pernah berakhir. Jadi tempat di mana kita harus berada adalah di dalam roh, bukan di dalam pikiran, bukan di dalam emosi, bukan di dalam tekad kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menyembah Tuhan? Apakah perlu sebuah organ yang besar dulu baru kita bisa menyembah Tuhan? Atau hari ini kondisi situasi apapun, gak ada alat musik pun, kita masih bisa menyembah Tuhan di dalam roh kita. Saudara, yang penting adalah kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, bagaimana kita tahu kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Ya, di dalam Alkitab, Allah itu roh dan barang siapa menyembah, dia harus, artinya nggak ada pilihan lain, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam Alkitab, saudari, Bapak Ibu, penyembahan berarti adalah juga melayani Allah. Ya, berdoa kepada Allah, memuji Dia, bersyukur kepadanya, bahkan dan saling bersekutu di hadirat Allah. Apapun yang kita lakukan terhadap Allah, bersama Allah dan di dalam Allah, harus kita lakukan di dalam roh. Ya, ini adalah suatu prinsip yang pasti, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetapi banyak di antara kita yang masih belum tahu bagaimana kita menggunakan roh kita. Ya, bahkan sangat banyak orang Kristen hari ini tidak mengetahui mereka memiliki roh di dalam mereka. Ya, secara doktrin memang mungkin kita tahu, kita mengetahui ada roh manusia, tetapi dalam praktiknya kita tidak tahu bagaimana menggunakan roh itu. Ya, Allah itu roh. Kita mau menyembah Allah, tidak bisa menggunakan yang lain selain roh dan kebenaran. Kata kebenaran di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam bahasa aslinya, ya artinya adalah truth, ya, atau juga truthful. Artinya apa? Ketulusan, ya, kesungguhan. Hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, apakah kita menyembah Tuhan, menyembah Allah kita? Menyembah itu tadi banyak ya, ada melayani, ada berdoa, ada kita bersekutu. Apakah kita melakukan ini semua di dalam kesungguhan kita? Atau kita ada motivasi yang lain? Kita ada opini yang lain, ada pemikiran yang lain, emosi yang lain, ada tekad yang lain. Kita nggak ada di dalam roh kita. Ya, truthful, kesungguhan, artinya sungguh-sungguh. Sama kayak seorang anak ya. Kalau dulu sebelum pandemi ada ujian nasional, sungguh-sungguh dia kerjain. Wah, kalau saya waktu itu masih pakai buder-buder di kertas, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Kalau sekarang mungkin sudah pakai komputer semua, tinggal klik namanya ya. Wah, kalau dulu ya sungguh-sungguh buderin ya kan.
Kenapa? Takut nggak dibaca, nggak bisa dibaca. Wah, nggak boleh lebih ya kan dari bundaran itu. Nama saya panjang ya kan, Octavianus Soeharto. Ah, bundarin satu-satu itu ya. Waduh, itu makan waktunya luar biasa. Ya, ada lagi yang 3 kata, ada lagi yang namanya 4 kata. Waduh, wah itu lebih lama lagi. Tapi dengan sungguh-sungguh ya, supaya apa? Terbaca. Supaya kita ingin terbaca. Nah, sama demikian. Kalau kita mau menyembah Allah di dalam roh kita, perlu dengan sungguh-sungguh. Saudari, walaupun di masa pandemi hari ini kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi baiklah hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Oh, kita perlu dengan kesungguhan. Kita benar-benar, Tuhan, jadikan aku tempat kediaman. Ya, nah, karena itu ini ya, Kristus menjadi daging, ya, lalu dia menjadi roh itu, dan roh itu masuk ke dalam roh kita. Dan roh kita, kalau kita hidup oleh roh, kita akan terbangun bersama-sama dan menjadi tempat kediaman Allah. Inilah jalan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah jalan Allah? Jalan Allah adalah tetap tinggal di dalam roh dan berpaling ke dalam roh kita. Amin. Ya, oke. Di dalam 5 menit saya tutup ya aplikasi bagi kita. Saudari, hari ini Kristus telah menjadi roh pemberi hayat yang berhuni di dalam roh kita. Ini semuanya adalah bukan hanya bagi keselamatan kita atau bagi warisan kita. Jadi ya dalam Efesus pasal 1 ayat 14 mengatakan, tetapi juga supaya Allah mendapatkan satu tempat bangunannya yang hidup, satu tempat kediamannya. Ya, karena itu dia adalah roh pemberi hayat. Dia menyalurkan hayatnya kepada kita. Ya, dia perlu satu pembangunan bagi tempat kediaman. Ya, pembangunan tempat kediaman Allah. Artinya apa sih Bapak Ibu Saudara sekalian pembangunan itu? Apakah pembangunan itu seperti demikian? Ya, satu benda ditumpuk satu-satu ya kan sampai atas ya. Banyak konsepsi kita demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pembangunan itu berbeda dengan konsepsi alamiah kita di dalam perjanjian baru. Kebanyakan orang Kristen berpikir ya satu bahan ditaruh di atas yang satu. Ini pembangunan ya kan? Sepotong terus ditaruh sampai memiliki satu menara yang tinggi. Tetapi di mata Allah ya ini bukanlah sebuah pembangunan. Ya, beberapa orang murid mengatakan orang-orang Kristen adalah orang-orang yang suka berkumpul. Karena itu mereka mengira pembangunan itu hanyalah kebersamaan. Ya, oh sering kumpul, maka ini terjadi suatu pembangunan. No, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa itu pembangunan? Pembangunan di dalam perjanjian baru adalah pertumbuhan di dalam hayat. Ya, amin. Sama seperti ketika kita dilahirkan kembali dari air dan roh. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat mengatakan kita adalah seperti bayi. Hayat disalurkan ke dalam kita. Dia perlu bertumbuh. Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertumbuh apanya? Bertumbuh hayat. Ya, dikatakan barang siapa percaya kepadanya tidak beroleh binasa, memperaihkan boleh hayat yang kekal. Oh ya, kalau kita hari ini nggak bertumbuh, ya kita masih seperti bayi. Ya, kita semua perlu bertumbuh. Bukan memperbaiki perilaku. Ya, tidak ada sekolah yang membantu kita untuk bertumbuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap sekolah berusaha sebaik mungkin untuk membantu kita memperbaiki perilaku. Tetapi ini namanya bukan pembangunan. Ya, kalau kita di rumah, ya di sebuah rumah itu yang terpenting apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang terpenting itu adalah meja makannya, betul nggak? Aduh, kalau nggak ada meja makan, gimana anak-anak bisa makan, betul nggak? Ya, bagi seorang anak-anak yang paling penting itu bukan meja tulis, tapi meja makan. Harus ada makanannya. Harus apa yang bisa dimakan. Supaya apa? Anak-anak ini bisa bertumbuh. Ya enggak? Bapak Ibu saudara-saudara kalau enggak pandemi bertamu ya ke rumah-rumah mungkin ya ke keluarga, ke saudara ya. Pasti ya kita ini tamu, pasti tuan rumah itu memikirkan makanan apa yang harus saya sajikan. Makanan apa yang harus saya hidangkan. Betul enggak? Ya. Nah, karena itu Alkitab membawa kita melihat bagaimana Alkitab penuh dengan pemikiran tentang makan, ya. Makan apa? Supaya bisa bertumbuh, ya. Karena itu Keluaran pasal 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan di sini, lalu Tuhan memberi perintah ini ya kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon mengetahui tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya.
Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara-saudari, Bapak Ibu, segera setelah Allah menciptakan manusia, dia memperhatikan perkara makannya. Dia tidak menyuruh Adam untuk mengasihi Hawa. Dia tidak menyuruh Hawa untuk tunduk kepada Adam. Tetapi dia tidak menyuruh mereka atau memberikan perintah-perintah kepada mereka tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah cuma menyuruh dia untuk berhati-hati. Ya, jangan makan ya pohon yang salah. Makanlah pohon yang benar, ya. Amin. Ya, lalu Keluaran pasal 12 ayat 15 sampai 20. Sebelum keluar dari Mesir, ya, bangsa Israel harus mencurahkan darah anak domba. Ya, harus dioleskan di ambang pintu dan di dua tiang pintunya. Ya, tetapi bukan hanya demikian, mereka harus makan anak domba itu. Makan dagingnya harus sampai habis. Betul nggak? Dengan buru-buru supaya apa? Ada kekuatan untuk keluar dari Mesir. Bahkan setelah mereka keluar dari Mesir, ya, selama 40 tahun di padang gurun, Allah memelihara bangsa Israel. Suruh apa? Bukan bekerja, bukan bersekolah, betul nggak? Nggak ada pekerjaan, nggak ada bisnis, ya, tidak ada sekolah, ya kan? Tiap-tiap hari itu mereka kerjanya apa? Makan mana yang surgawi. Oh, bahkan ketika mereka masuk ke tanah yang dijanjikan itu, mereka bisa menikmati hasil yang kaya limpah di tanah itu. Ya, karena itu Yohanes pasal 5 ayat 12 mengatakan, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil daripada negeri yang dijanjikan itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Oh, ini adalah semua perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lihat sama-sama perjanjian baru. Perjanjian baru mengatakan Yohanes pasal 6 ayat 35, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan ya barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang menganggap dia sebagai seorang nabi. Orang-orang menganggap dia sebagai guru besar, sebagai ya beberapa bahkan ingin membuat dia menjadi sebagai raja. Ya, ketika mereka berusaha membuat Tuhan ini sebagai seorang raja, ya Tuhan Yesus menyingkir dari mereka. Itulah yang di ayat 15 kalau Bapak Ibu Saudara baca ya, pasal 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ya, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Keesokan harinya ia memberitahu orang-orang bahwa dia adalah apa? Akulah roti hayat, ya. Dia tidak ingin menjadi raja atas mereka, tetapi dia ingin dimakan oleh mereka, ya enggak? Oh, ya, luar biasa. Tuhan mengatakan, akulah roti hayat. Ya, datang kepadaku, makan, ya enggak? Nah, bahkan di dalam ayat yang ke-57, barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Seolah Tuhan berkata, ya, janganlah membuat aku menjadi rajamu. Ambillah aku sebagai makananmu. Ya, bahkan di dalam Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang. Anak yang sudah berbuat dosa kepada bapaknya. Wah, dia pulang, ya enggak? Wah, bapaknya memeluk, ya, memberikan jubah, memberikan cincin, memberikan kasut. Ya, lalu apa yang dipersiapkan bapaknya? Suruh hamba-hambanya, potong anak lembu yang tambun, kita mau makan, ya enggak? Oh, saudara-saudari, tetapi anak yang hilang itu berkata, Bapak, ya kan, izinkan aku bekerja padamu, ya kan, supaya aku bisa bekerja aja, ya, supaya aku bisa berbuat melayani engkau, Bapak, ya. Saudara-saudari, ini adalah konsepsi daripada memikirkan tentang bagaimana, ya, kita hari ini memikirkan bagaimana bekerja bagi Allah, bagaimana melayani Allah untuk mendapatkan perkenanannya. Tetapi kedambaran Allah adalah bagi kita, yaitu adalah makan Kristus yang kaya, yang dilambangkan oleh lembu yang tambun. Sampai akhir hidupnya Tuhan mendirikan meja perjamuan, ya, supaya apa? Kita bisa mengingat dia melalui makan dan minum dia. Saudara, sebelum Tuhan disalibkan, Tuhan mendirikan meja dulu, ya, lalu Tuhan memberikan, inilah tubuhku, inilah darahku, ya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudari, karena itu Alkitab adalah satu kitab tentang makan bagi pertumbuhan. Jika tidak makan, tidak akan ada pertumbuhan. Ya, pertumbuhan adalah bagi pembangunan tempat kediamannya.
adalah pertumbuhan di dalam hayat dan berasal daripada kita makan, ya. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu ya satu kutipan, Allah tidak mempedulikan apa yang kita lakukan. Dia tidak menghendaki kita berbuat sesuatu, ya. Dia bisa menjadikan ada dari yang tidak ada menjadi ada, yang dikatakan di dalam kitab Roma. Karena itu dia tidak mempedulikan apa yang kita lakukan. Dia tidak menghendaki kita berbuat sesuatu. Yang Allah inginkan adalah supaya kita apa? Makan. Supaya kita bertumbuh dan menjadi terbangun dan menjadi tempat kediaman Allah. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu ya Matius pasal 4 ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah adalah makanan kita. Apa yang kita makan itulah yang kita jadi. Menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, itu semuanya itu bukan dengan cara-cara, tetapi dengan makan. Seberapa banyak kita makan Kristus? Seberapa banyak kita makan firman-Nya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Oh, karena itu ya melalui seminar ini kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah kita perlu melatih roh kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita perlu benar-benar kembali berpaling ke dalam roh kita. Ya, oh, dikatakan apa? Kalau kita hari ini berpaling ke dalam roh kita, maka roh itu akan menguatkan kita. Ya, oh, saudara-saudari, ya mari kita berpaling ke dalam roh kita. Lalu yang kedua, kita juga perlu makan Kristus, makan firman-Nya. Sama kayak kita hari ini makan sehari berapa kali? 3 kali. Sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita hari ini nggak makan, ya maka itu nggak ada terjadi suatu pertumbuhan, nggak ada pembangunan. Yang ketiga adalah kita perlu rekan. Ya, makan sendiri kurang nikmat, ya enggak? Baru makan sama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau saudari Bapak Ibu punya kelompok-kelompok, ya komunitas, bisa makan sama-sama, bukan makan yang lahiriah ya, tapi makan firman, makan lebih banyak untuk pertumbuhan kita. Ya, rekan bisa menguatkan. Ya, tidak peduli apapun yang terjadi kepada diri kita tidak boleh kesulitan, terganggu, ataupun kecewa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak peduli apa yang terjadi atau bagaimana situasi, makanlah Kristus lebih banyak. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sampai di sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama ya. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami boleh sekali lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Dikau sudah mau Tuhan Allah yang tidak terbatas. Dikau mau menjadi daging, menjadi seorang manusia. Dan bahkan Dikau mau menempuh kematian, Dikau bangkit, Dikau menjadi roh pemberi hayat yang hari ini tinggal di dalam kami. Tuhan, bawalah kami terus belajar, melatih roh kami, memalingkan seluruh diri kami ke dalam roh kami. Tuhan, juga hari demi hari kami tidak melewatkan menikmati firman Tuhan, makan firman Tuhan. Oh Tuhan, sehingga kami bisa bertumbuh, sehingga kami bisa menjadi tempat kediaman Allah. Oh Tuhan, jadikan roh kami adalah bagian yang terkuat di dalam penghidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua Tuhan. Kami sama-sama boleh terus bertumbuh. Hari demi hari yang kami lewati, Tuhan, oh kami makin terus boleh bertumbuh dalam hayat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, baik, saya serahkan kembali kepada MC. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, syukur pada Tuhan atas berita yang kita nikmati pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu saudari yang mungkin ingin bertanya, boleh menyampaikan pertanyaan. Silakan disampaikan saja langsung, Bapak Ibu saudari. Silakan di-unmute. Amin. Amin. Sudah ada pertanyaannya? Amin. Ada dari Saudara Hardi disampaikan pertanyaan? Ada?
Dari chat belum ada, saudara. Oh ya, oke, amin. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian. Silakan di unmute. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Amin. Amin. Boleh saya bertanya, saudara? Ya, amin, amin. Amin, silakan. Kalau misalnya kalau di dalam rumah tangga Allah, misalnya, kalau sang istri itu yang agak gereja itu berselingkuh, apakah Allah cemburu? Apakah Allah marah? Dan apakah Allah mengusir istri itu? Tetapi bagaimana caranya dan ayatnya terdapat di mana? Amin. Oke, dari Bapak siapa ini? Sorry. Panarangian Ya, dari mana? dari Senduk. Dari Senduk ya. Amin. Ya. Boleh diulang sekali lagi pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimanakah kalau rumah tangga Allah, Tuhan sebagai suaminya dan istrinya sebagai gereja hari ini. Nah, istrinya berselingkuh dengan pasangan lain dan Allah membenci istri itu dengan bagaimana, dengan marahnya bagaimana, dibuktikan di dalam ayat-ayat Alkitab. Ya. Ya, jadi kalau di dalam perjanjian lama, memang di dalam Yesaya dikatakan bahwa yang menciptakan kita adalah suami kita, ya. Nah, itu di dalam kitab Yesaya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, zaman dulu ya memang Allah itu adalah Allah yang cemburu, ya. Bahkan sampai hari ini pun dia juga adalah Allah yang cemburu, ya. Tetapi zaman dulu memang ketika Allah cemburu, ya kita lihat bangsa Israel. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membaca kitab Ulangan, ya lalu kitab ada Bilangan, Ulangan ya. Waktu itu ada nasihat daripada Bileam kepada bangsa Israel, akhirnya mereka berzina, ya bercampur, ya. Lalu Allah malah marah besar, ya enggak? Akhirnya apa? Ya, yang masuk ke tanah permai itu hanya generasi kedua dan generasi ketiga, dan hanya Yosua dan Kaleb, ya enggak. Marahnya Allah, memang Allah itu adalah Allah yang cemburu. Kalau di zaman perjanjian lama, kalau Allah marah itu memang sangat menakutkan, ya sangat menakutkan, gitu enggak. Tapi hari ini ya yang Allah mau, ya memang Allah tetap adalah Allah yang cemburu. Dia tidak ingin, karena kita hari ini gerejanya sudah dipertunangkan. Ya 2 Korintus pasal 11 ayat 2 mengatakan kita ini sudah dipertunangkan dengan Kristus. Ya, dan sedang menunggu hari perkawinan itu, ya. Nah, kalau kita hari ini berselingkuh, nah selingkuh di sini tanda kutip, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu karena kata selingkuh ini itu semua orang punya persepsi yang berbeda, ya enggak? Ada yang selingkuh apa ya kan? Banyak hal, ya enggak? Tetapi selingkuh di sini adalah ketika Tuhan itu tidak menjadi yang utama di dalam diri kita. Ya enggak? Kita hari ini ada masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita datang ke siapa? Apakah kita langsung cepat-cepat datang ke seseorang? Atau kita justru datang kepada Tuhan terlebih dahulu? Ya, kalau kita hari ini buru-buru, cepat-cepat, datang ke situ, ya kan, ke orang itu, ya langsung datang ke orang itu, tapi kita melupakan Tuhan, iya kan? Artinya apa? Tuhan digantikan dengan seseorang itu, betul nggak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, karena itu, ya kita perlu melihat bahwa hari ini jangan sampai segala sesuatu itu menggantikan Tuhan di dalam hati kita, ya. Tuhan ingin, ya sejak dulu bahkan. Kita ini Tuhan ingin kita mengasihi Dia, ya
dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Firman ini bukan hanya di dalam Perjanjian Baru, di dalam Markus pasal 12 ayat 30 atau Matius pasal 22 ayat 37. Tetapi firman ini juga sudah ada di dalam kitab Ulangan. Ya, Ulangan sudah dicatat. Musa sudah mencatat bahwa bangsa Israel itu harus mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Ya, karena itu, ya kalau kita hari ini segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, artinya benar-benar kita harus menjadikan Tuhan itu yang utama. Ya, kasih kita terhadap Tuhan itu harus jadi yang utama. Kalau kasih kita terhadap Tuhan itu jadi yang kedua, jadi yang ketiga, jadi yang keempat, ya enggak? Wah, ya. Kita jangan sampai hanya di bibir, Tuhan aku mengasihimu, tetapi di hati berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, maka kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita ya tanda kutip ya, kalau tidak mengasihi Tuhan pasti mengasihi yang lain, pasti Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, itulah yang dikatakan di Matius pasal 21. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan sampai Maranatha. Ya. Jadi, kalau kita mau hidup kita perlu dengan berkat. Berkat itu sekali lagi bukan dengan materi yang kita terima. Kalau mau hidup kita perlu dengan berkat, maka kita perlu mengasihi Tuhan. Ya, dengan kasih kita yang semula, kasih yang terbaik kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, amin. Oke. Amin. Ya. Ya, silakan bagi Bapak Ibu saudari yang masih ada pertanyaan. Amin, saudara-saudari. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Tadi kan sudah diterangi ya kita ya. Jadi kita ini harus hidup di dalam roh ya. Tadi juga kalau kita hidup ya, dalam jiwa itu nanti kan ada yang kuat pikiran kita ya, tekad dan emosi. Nah, pertanyaannya kan gini, kadang kita ini tidak atau susah ya membedakan sebetulnya itu pikiran, tekad, emosi atau jiwa atau roh. Ya, jadi kan kita ini kan memang antara roh Allah dan roh kita harus bersatu supaya kita esa. Nah, maksudnya gini, kalau tindakan kita, misalkan kita ini doa ya, ini saat ini kan lagi ada tes untuk masuk perguruan tinggi. Nah, ini berdoa agar anak ya itu dapat diterima atau sekolah sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Tetapi ketika diterima di luar kota ya, kita kan orang tua loh, ini sebetulnya hasrat hati Tuhan atau sebetulnya ini gimana ya kalau di luar kota, waduh dalam kondisi kayak gini kan orang tua juga takut. Dalam kondisi pandemik lah seperti ini nih, apakah tindakan kita ini sesuai loh? Itu kan sudah pilihan Allah, berarti buktinya sudah diterima, sudah sesuai. Tapi dalam hati kita, pikiran kita, wah ini bahaya kondisi kayak gini ya, karena anak itu kalau sudah keluar dari pantauan atau monitor orang tua yang sudah jauh, bagaimana dengan asramanya, bagaimana dengan lingkungannya. Jadi kita khawatir. Nah, keputusan-keputusan ini kan kita harus mengambil. Ini kita posisinya kita cancel atau kita lanjut lah. Itu gimana ya saudara membedakannya saudara? Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, Pak Dewanto ini dari mana? Saya dari Jakarta. Oh, Jakarta ya, di Jakarta ya. Ya. Amin. Ya. Amin. Jadi satu firman ya, yang mungkin malam ini saya nggak sampaikan, itu di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 ya. Jadi firman Tuhan itu seperti pedang tajam bermata dua, ya, dia memisahkan roh dan jiwa. Ya, artinya firman Tuhan itu yang seperti pedang, dia bermata dua, dia memisahkan roh dan jiwa, memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Ya, bahkan dikatakan bahwa dia itu tidak memperhatikan pertimbangan-pertimbangan daripada manusia. Ya, ia sanggup membedakan pertimbangan-pertimbangan dan pikiran hati kita.
Jadi gini, kalau kita hari ini sudah berdoa kepada Tuhan, ya kita tentu percaya bahwa Tuhan memilihkan sesuatu yang terbaik, betul nggak? Ya, Tuhan mengatur yang terbaik, ya nggak, di dalam kehidupan kita. Ya, apapun itu, ya entah sulit, entah kita mungkin lagi sukses, lagi sulit, Tuhan mengaturnya, ya bagi kita hari ini. Nah, kasus yang demikian, ya memang pasti ada kekhawatiran ketika anak itu diterima, ya lalu harus keluar kota dengan kondisi yang sedang COVID pandemi hari ini. Ya, nah ini kita memang setiap manusia tidak terlepas dari khawatir, betul nggak? Ya, tetapi memang kita perlu kembali datang kepada Tuhan. Ya, kita perlu kembali bertanya kepada Tuhan. Ya, jadi pertanyaannya adalah jawabannya bukan kita harus cancel atau enggak, atau kita lanjutkan. Nah, itu bukan jawaban, tapi kita perlu tanya dulu kepada Tuhan seperti apa. Ya, anak itu kita di dalam perkara ini kita membawa anak kita itu juga bisa datang kepada Tuhan. Sehingga kehidupan itu lebih dekat dengan Tuhan. Orang yang hidupnya bersekutu dengan Tuhan, maka dia akan tahu, ya dia akan merasakan damai sejahtera untuk memilih, memutuskan sesuatu itu. Ya, mungkin memang itu sudah dipikirkan, sudah direncanakan. Betul nggak? Lalu mungkin juga kita sudah doakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita melatih roh kita, doakan. Tetapi ya terlebih lagi adalah kita juga perlu kembali, kalau kita sudah doakan itu dan Tuhan boleh menjawab perkara itu, ya misal diterima, ya kan, atau ditolak, ya tetap keduanya juga kita perlu bertanya kepada Tuhan. Ya, bukan lagi cancel atau diterima. Nah, itu lain jawaban ya. Itu perlu tanya sama Tuhan. Maka kalau ada damai sejahtera, ya maju, tetap maju. Ya, memang kondisi situasi tidak mungkin berat ya bagi Saudara Dewanto ya. Berat karena kondisinya lagi demikian. Cuman kalau hari ini kita sudah doa sama Tuhan dan Tuhan memberikan konfirmasi yang kuat, ya maka ya inilah jawaban Tuhan gitu. Jadi bukan lagi saya berkata oh ini harus cancel, oh ini jangan cancel, lanjut terus maju. Enggak, semua jawaban itu ya kembali lagi kepada Tuhan. Ya, jadi memang saya tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi kalau kita hidupnya memang baik-baik, sama seperti Henok ya, Henok hidupnya selama 300 tahun bergaul dengan Tuhan. Ya, apapun yang dia kerjakan itu saya rasa dia juga pasti penuh dengan penyertaan Tuhan. Ya, penuh dengan pimpinan Tuhan. Ya, bahkan dia memberikan nama anaknya Metusalah, itu juga adalah dari Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan saya harus berikan nama apa? Oh, kamu harus berikan nama Metusalah. Artinya apa? Artinya setelah anak ini mati, air bah itu datang. Betul terjadi. Setelah Metusalah mati, air bah itu datang. Ya, jadi kehidupan hari ini ya memang sebuah misteri. Kita tidak ada yang tahu. Ya karena Tuhan kita memang tidak kelihatan. Ya, tetapi satu kita mengasihinya, yang kedua kita melatih diri kita dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan itu mengkonfirmasi diri kita itu, mengkonfirmasi jawabannya itu sangat kuat kepada kita. Ya, amin, puji Tuhan. Ya, amin. 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 Ya, mungkin saya betul ya, Saudara Oki ya. Tapi mungkin kadang ini kan memang sulit ya, sulit. Artinya tadi memang kita perlu bersekutu. Artinya kita perlu berdoa lagi. Amin. Kalau kadang kembali lagi, kita kan kadang-kadang memang kembali di dalam pikiran kita. Kalau saya berpikir lagi di Jakarta itu kan kurang apa, ya kan? Artinya pendidikan, Ya, universitas yang baik, taruhlah swasta aja kan juga banyak, gitu loh. ya. Kenapa kok mesti harus luar kota jauh, ada effort, ya kan? Apalagi kondisi seperti ini, pengawasan sulit. Ya. Memang saya tadi setuju ya, semua itu kita mesti harus tetap bersekutu. Dan saya juga ingat di dalam Pengkhotbah pasal 7:14, pada hari mujur bergembiralah. Ya. Tetapi pada hari malang ingatlah
Ingatlah. Hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saya ngerti ya, artinya memang masa depan kita itu, kalau saya berpikir tadi pikiran saya, waduh, itu kan posisinya kan ngapain jauh-jauh. Tapi memang kita kembali lagi ya, pada hari mujur bergembiralah. Kalau kita dikasih hari mujur senang, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Artinya kita memang harus bersandar kepada Dia. Saya setuju. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan. Ini saudara ya, kita jangan terlalu khawatir gitu ya kalau anak kuliah di mana gitu. Yang penting di situ ada kaum saleh, ya itu kan kita tidak takut gitu. Nah, pasti di wilayah itu kalau ada kaum saleh pasti akan memperhatikan anak-anak Allah gitu. Yang penting dia tahu wah ini anak kaum saleh pasti akan diperhatikan gitu. Pasti roh itu akan bergerak gitu. Untuk saling. Jadi inilah mustikanya hayat yang ada di dalam kita gitu. Amin. Untuk kita bisa memperhatikan gitu. Percayalah bahwa kaum saleh di sana pasti akan memperhatikan gitu. Yang penting maka kita harus saudara-saudari beban gereja itu harus betul-betul kuat gitu. Semoga seluruh kota Madya, seluruh provinsi 500 kaki Dian di Indonesia itu cepat berdiri gitu. Sehingga kemanapun anak-anak kita atau cucu kita ya kita tidak khawatir gitu. Karena di situ ada gereja gitu. Pasti gereja akan memperhatikan tubuh, anggota tubuh ya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudari sekalian. Demikianlah seminar kebenaran malam hari ini. Roh yang kuat bagi tempat kediaman Allah. Doa kami semoga melalui seminar ini setiap anak-anak Allah memiliki bukan hanya menjadi orang Kristen yang terus bukan hanya menjadi orang Kristen tapi terus memperhatikan dan melatih rohnya sehingga setiap hari disuplai dengan roh Allah sendiri, dengan Kristus itu sendiri untuk mencapai pertumbuhan di dalam hayat bagi merampungkan kehendak-Nya. Amin. Apabila Bapak Ibu Saudari ada pertanyaan atau ingin dilayani dan sama-sama belajar firman Tuhan, boleh menghubungi Saudara Oki. Nanti nomor WA akan ditampilkan di layar. Sudah ditampilkan. Puji Tuhan, saudara-saudari, malam hari ini seminar sampai di sini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudari sekalian. Kita bertemu pada kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, kalau masih ada pertanyaan bisa WhatsApp ke saya, Bapak Ibu saudari sekalian ya. Amin. Jadi karena seminar kita sudah selesai ya. Amin. Kita boleh unmute Bapak Ibu saudari sekalian ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin. 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 Puji Tuhan. Salam pada saudara-saudari di Pekanbaru. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan. Amin. Ya, baik kita sampai di sini ya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin.